Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 Latsar Kabupaten Ciamis Angkatan 2 Golongan 2 akan menyampaikan isu aktual yaitu berjudul sampah yang tak terarah. Perkenalkan, nama saya Intan Yulianti, saya dari UPTD Puskesmas Handap Herang dengan formasi Preka Medis, dan saya bersama ketiga teman saya yaitu ada Kang Irfan, Teh Herlina, dan Teh Lita. Silakan untuk memperkenalkan dirinya dari Kang Irfan terlebih dahulu. Mangga Kang Irfan. Ya, Teh, makasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana, instansi RSUD Kawali sebagai perawat terampil. Terima kasih, Mangga. Yang kedua yaitu ada Teh Herlina. Silakan memperkenalkan diri, Teh Herlina. Ya, terima kasih Teh Intan. Perkenalkan, nama saya Herlina Ratnasari dari Puskesmas Panawangan sebagai terampil perawat. Yang terakhir ada Neng Lita. Mangga Neng Lita untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Lita Zulfia. Saya seorang nutrisionis terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Kawali. Nah, terima kasih semuanya sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Dalam hal ini, kenapa kita mengambil isu tentang sampah? Karena memang sampah itu terlihat ya sehari-hari oleh kita, baik itu di perjalanan ataupun di lingkungan kita sendiri. Gimana sih sebenarnya pendapat teman-teman tuh tentang isu masalah ini? Teh Herlina, coba tentang isu masalahnya ini gimana ya? Iya, kalau menurut saya permasalahan sampah ini bagaikan bola panas ya, yang dari dulu belum ada ujung penyelesaiannya. Untuk pengolahan sampah sendiri ini tuh sangat penting sekali ya. Terlebih kan semakin berkembangnya penduduk maupun industri, sehingga berdampak meningkatnya jumlah sampah. Pengelolaan ini sebenarnya menjadi tantangan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga ditekankan kepada masyarakat itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Jadi perlu keterkaitan antar semua elemen masyarakat. Iya ya. Kalau menurut Kang Irfan, pendapat tentang isu masalah ini gimana, Kang? Iya, Teh, sangat menarik, Teh, karena sampah yaitu di mana kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari sampah. Pengelolaan sampah yang tidak terarah akan berakibat pada kesehatan, terus terhadap pencemaran lingkungan, deh gitu. Seperti bisa meningkatkan penyakit gitu sih contohnya. Benar banget ya, penyakit tuh gampang jadi mudah datangnya tuh kalau dari bau-bau sampah gitu. Terus kalau menurut Neng Lita, maaf maksud saya, kalau menurut Neng Lita tuh gimana dari isu masalah sampah ini sendiri? Memang ya, kalau isu masalah sampah yang belum terarah ternyata tidak hanya di kota-kota besar ya Teh ya, seperti di Jakarta, bahkan setingkat Ciamis juga memang pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan lancar ya Teh ya. Jadi mungkin seperti ini, kita lihat dulu, sampah itu kan identiknya dengan kebersihan ya Teh ya, dimana menurut agama juga kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kita sebagai individu seharusnya harus lebih memperhatikan bagaimana kebersihan dari diri, bagaimana kebersihan di lingkungan kita. Kalau misalkan lingkungan kita sudah bersih, terbebas dari sampah, kita juga menempati lingkungan tersebut itu merasa aman, nyaman, dan juga sehat. Yang penting itu sehat, terbebas dari penyakit-penyakit seperti penyakit infeksi. Nah, kurangnya kesadaran dalam memperhatikan pembuangan sampah itu bisa memicu terjadinya lingkungan yang kotor. Kalau misalkan lingkungan sekitar sudah kotor, seperti misalkan banyak sampah berserakan atau air yang tergenang, itu akan memicu
yang tadi saya katakan, yaitu penyakit infeksi seperti bisa dari diare atau demam berdarah seperti itu. Nah, tapi ternyata mungkin masyarakat menganggap sampah itu hanya sampah basah ya Teh ya, seperti sisa makanan atau misalkan kemasan minuman yang sudah basah seperti itu. Menurut pendapat saya, sampah juga bukan hanya seperti itu, tapi seperti kertas-kertas bekas laporan atau buku-buku yang tidak terpakai atau alat rumah tangga dari plastik yang tidak terpakai, itu juga merupakan tergolong ke dalam sampah ya Teh ya. Nah, masyarakat itu sendiri belum memperhatikan penggolongan sampah seperti itu, sehingga banyak yang membiarkan berserakan di depan rumahnya. Nah, mungkin seperti itu. Penting sekali ya masalah isu sampah ini. Sepenting apa sih Teh Herlina, menurut Teh Herlina, isu masalah sampah ini? Tentu saja sangat penting ya, karena kalau misalkan seputar sampah ini dibiarkan, artinya kan itu tadi seperti yang Neng Lita katakan, bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Dari pencemaran lingkungan itu kan nanti bisa berkembang, atau mungkin bisa menjadi tempat sarang dari serangga dan tikus, yang nantinya juga akan menyebabkan penyakit. Nantinya akan menimbulkan yang ditimbulkan itu ya masalah kesehatan ya, yang menjadi penyebab terjadinya penyakit, berbagai penyakit seperti itu. Juga menjadi sumber polusi tentunya, pencemaran tanah, air dan udara, serta menjadi tempat hidupnya kuman penyakit. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau menambah. Kang Irfan, ada tambahan nggak dari Teh Herlina? Kurang lebih sama sih Teh, dampak dari sampah yang tidak terarah ya pasti kembali lagi ke kesehatan sih ujung-ujungnya. Kalau menurut Teh Lita gimana nih? Pentingnya masalah itu udah jelas nih pentingnya gitu. Cuman siapa tahu mau menambahkan aja gitu dari pentingnya masalah itu. Kalau menurut saya sama sih ya, sama dengan yang dikatakan Teh Herlina sama Kang Irfan, bahwa memang pemecahan masalah sampah ini sangat penting, harus segera dipecahkan. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan ya Teh ya, kita dituntut untuk menurunkan angka prevalensi penyakit dari infeksi, sedangkan dari segi lingkungan masih belum mendukung untuk menurunkan angka penularan penyakit dari kontaminasi sampah tersebut. Keterkaitannya kita, kan kita itu ingin menunjukkan diri sebagai smart ASN. Nah, menurut Neng Lita, keterkaitannya kita dalam smart ASN melihat dari permasalahan ini itu seperti apa? Smart ASN ya Teh ya. Memang kita sebagai ASN untuk tahun-tahun ini dituntut untuk menjadi pribadi yang mempunyai nilai Smart ASN ya Teh ya, di mana Smart ASN itu sendiri terdiri dari nilai integritas, ada nasionalisme, ada profesionalisme, ramah, terus berjiwa sosial, terus ada entrepreneurship, dan juga menguasai bahasa asing serta IT ya. Mungkin yang bisa saya terapkan sebagai ASN yang memiliki nilai Smart ASN, ada beberapa nilai seperti nilai nasionalisme, di mana nasionalisme itu kan cinta tanah air ya Teh ya. Kalau misalkan kita menerapkan dalam diri kita cinta tanah air, berarti kita otomatis akan menjaga Indonesia itu tetap bersih, tetap sehat dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mungkin seperti itu. Atau bisa jadi misalkan kita mengelola pembuangan sampah itu menjadi sebuah usaha, misalkan pendauran ulang ya Teh ya, seperti tadi saya katakan bahwa sampah itu seperti ada kertas bekas laporan atau
alat-alat yang tidak terpakai, misalkan dibuat sekreasi mungkin, didaur ulang, itu punya nilai jual yang akan meningkatkan perekonomian. Mungkin seperti itu. Herlina, ada yang ditambahkan nggak keterkaitannya sama ASN? Ya, mungkin untuk mewujudkan smart ASN sendiri ya, kita kan sebagai ASN itu harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, mungkin kita bisa menjadi apa yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan bagaimana kepada masyarakat ini bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Misalkan dimulai dari rumah masyarakat sendiri ya, dari lingkungan rumah, seperti menghindari penggunaan kantong dan botol plastik, kemudian menggunakan piring, mangkok yang berbahan dari keramik atau kaca, serta mendaur ulang barang yang tidak dapat digunakan. Itu mungkin untuk lingkungan masyarakat terkecil ya, di lingkungan rumahnya sendiri. Jadi kita memberikan problem solving gitu untuk penyelesaian masalah itu. Karena kita kan di sini sebagai jiwa ASN itu harus menjadi solusi ya untuk masyarakat, itu mensosialisasikan. Intinya ke sana. Betul sekali Teh. Kita harus menjadi contoh untuk masyarakat, betul nggak Teh? Betul. Nah, kalau menurut Kang Irfan, keterkaitannya sama Smart ASN ada yang ingin ditambahkan? Mungkin Teh, selain tadi rasa jiwa nasionalisme, mungkin bisa masuk ke berjiwa sosial ya. Ada nilai berjiwa sosial juga kan. Di sana kita bisa menerapkan bagaimana kita memberikan penyuluhan kepada rekan-rekan, keluarga atau masyarakat sekitar terkait pentingnya mengelola sampah, bagaimana mengolah sampah itu dengan baik dan benar gitu sih. Mungkin maksud Kang Irfan itu solusi untuk lingkungan masyarakat. Jadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar bagaimana cara memisahkan sampah organik, sampah anorganik. Yang organik mungkin nanti bisa digunakan untuk pupuk ya kan ya, seperti itu. Mungkin yang anorganik nantinya bisa dijual. Jadi kan betul, bisa jadi tambahan pendapatan gitu ya untuk masyarakat sendiri. Gitu. Betul sekali Teh. Itu kan padahal ya kalau kita melihat dari visi dan misi Kabupaten Ciamis itu sendiri meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dan juga memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat desa. Nah, itu tuh untuk pengolahan sampah sendiri itu padahal pemerintah kabupaten sudah menyerahkan kepada otonomi daerah. Salah satunya yang saya tahu itu dengan solusinya bank sampah. Oh, pada tahu nggak yang namanya bank sampah? Sudah bank sampah ya Teh ya? Ya. Sudah pernah dengar sih ya. Nah, keterkaitannya kita itu sebagai Smart ASN itu sudah menuju Smart Governance yang kita sebagai ASN menuju ke sana dengan dari arahan pemerintah daerah. Namun, kita juga perlu arahan untuk masyarakat terkecil. Apalagi kita ya sebagai pelayanan langsung intinya. Memang setiap ASN itu merupakan pelayan masyarakat, tapi kita sekarang menjadi pelayan masyarakat secara langsung gitu. Pada tahu nggak sih yang namanya bank sampah, teman-teman? Teh Herlin tahu nggak yang namanya bank sampah? Jadi itu kan semacam program pemerintah Kabupaten Ciamis ya, di mana pemerintah sendiri mengadakan pemerintah sendiri menyediakan wadah kali ya Teh ya. Menyediakan wadah untuk pembuangan sampah gitu. Jadi pemisahan sampah pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik. Nah, untuk yang sampah anorganik ini nantinya bisa dijual ke bank sampah oleh masyarakat. Nanti bisa ditukar dengan uang seperti itu. Mungkin memang sosialisasinya baru di daerah perkotaan Ciamisnya ya. Jadi belum masuk ke pelosok-pelosok daerah terpencil, mungkin seperti itu. Jadi masih belum otonomi desanya belum terarah gitu ya ke sana ya. Ya, mungkin untuk kedepannya jadi pemerintah kabupaten, pemerintah daerah bisa menuju ke pemerintah desa misalkan ya,
Jadi supaya disosialisasikan langsung ke masyarakat oleh aparatur desa, misalkan seperti oleh RT, RW. Nanti mungkin kita pun dari pihak puskesmas bisa mensosialisasikan ke desa-desa binaan kita. Jadi masyarakat bisa langsung tahu gitu. Oh, bahwa memang pemerintah Ciamis ini sudah mempunyai program nih, program bank sampah itu. Nah, tapi mungkin untuk penempatannya juga di desa-desa terkecil pun harus ada ya. Jadi harus sudah di apa ya istilahnya ada gitu tempatnya gitu diberi Udah difasilitasi ya Teh ya. Fasilitasi ya maksudnya ke sana. Ya. Kita menuju smart governance sudah mulai terarah ya dari smart ASN yang kita lihat, karena memang di dalam smart governance itu ada 2 poin. Yang pertama manajemen ASN itu sendiri, dan kemudian ada smart ASN. Yang smart ASN-nya kita sudah menuju ke sana dengan skill kita dalam pengolahan sampah ya di Kabupaten Ciamis ini. Dan dari manajemennya salah satunya ya memang yang pengelolaannya itu ada dari kompetensinya masing-masing. Misalnya dari teman-teman yang pengurai sampahnya itu yang mereka sudah terbiasa dengan kompetensinya. Terima kasih ya teman-teman. Dari isu sampah yang tak terarah ini dapat kita simpulkan bahwa kita menjadi smart ASN menuju smart governance, namun kita harus tetap mengarahkan masyarakat agar smart governance lebih terarah. Terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, mari kita jargon dulu. Jabar, juara. BPSDM terpercaya. Ciamis, sinergis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.